Baiklah anak-anak ibu, untuk mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Apakah anak ibu semuanya sehat? Sehat, Bu. Semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Terima kasih. Baiklah, karena anak-anak itu semuanya sehat dan semangat untuk belajar, maka ibu periksa dulu kehadirannya ya. Ibu absen dulu kalian. Coba didengarkan yang dipanggil namanya, ya. Ade Putra Siregar, Aditya Pratama, Adriansyah, Aisyah Putri, Al-Hafiz, Ashifa, Fauzi Ananda, Gilang, Iskandar Amin, Lydia Fitriana Harahap, Muhammad Hasbi, Muslim Effendi, Naila Sifa, Nurul Hamidah, Putri Rahayu, Rian Ramadhani, Rifa Amraini, Riko Al-Fazri, Rinjani, Rifal Akbari, Rizky Ananda, Sri Asin, Wahyudi, Winda Apriani, Yuni Sinaga, Zaki, Winda Apriani,
Oke. Terima kasih kepada Ketua ibu yang sudah hadir 991 pada hari ini. Anak-anak ibu, adapun materi kita pada hari ini adalah tentang P5, ya, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Apa? Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Yang akan kita buat adalah memanfaatkan sampah plastik meja hiasan yang bernilai jual. Itulah yang akan kita buat, ya. Apa tadi? Memanfaatkan sampah plastik hiasan meja bernilai jual. Itu yang akan kita buat hari ini, ya, nak. Nah, sekarang dengarkan, anak-anak ibu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu membuat karya dari plastik bekas menjadi hiasan, ya, menjadi hiasan yang bernilai jual. Itu tujuan pembelajaran kita, ya. Berarti nanti setelah kita belajar, kita harus mampu untuk membuat hiasan dari plastik bekas. Anak-anak ibu sekalian, setelah kita saksikan tadi slide-slide tentang P5, maka di sini akan ibu jelaskan lagi sedikit biar lebih paham anak-anak ibu semuanya, ya. Anak-anak, bagaimana cara membuat hiasan dari plastik bekas yang disetrika menjadi sebuah hiasan? Tentunya, ya. Tentunya kalau kita hendak membuat hiasan dari plastik bekas untuk, ya, maka kita terlebih dahulu, ya, mempersiapkan bahan-bahannya ataupun mempersiapkan, ya, peralatan yang dapat digunakan untuk membuat hiasan tersebut. Anak-anak ibu, ya, coba diperhatikan. Adapun bahan-bahan atau peralatan yang akan kita persiapkan untuk membuat hiasan dari plastik bekas yang disetrika. Yang pertama, kita akan menyediakan setrika, ya. Kita sediakan setrika, gosokan pakaian itu, ya, kita sediakan dulu itu. Kemudian kita sediakan lagi gunting, ya, untuk membentuk apa itu nanti, ya, bunga itu. Seterusnya kita sediakan alas tebal, alas menggosok, ya, kita sediakan itu. Kemudian kertas HPS, ya, kertas HPS. Seterusnya plastik bekas, ya, ini harus kita siapkan plastik bekas yang berwarna-warni, ya, bermacam-macam warnanya. Ada yang hijau plastiknya, ada yang merah warna plastiknya, yang kuning, yang oranye, pokoknya bermacam-macam lah kita kumpul, ya, plastik bekas itu. Karena nanti kan ada yang mau kita bentuk jadi bunganya, ada yang mau kita bentuk jadi daunnya. Itu makanya plastik itu dikumpul, plastik bekas itu yang bermacam-macam warnanya. Kemudian kawat, ya, kawat juga kita sediakan, jadi kita membuat apa? Membuat batang atau tangkai daun, ya,
atau ulang-ulang daun. Ya. Kemudian pembalut batang. Pembalut batang nanti itu juga akan kita sediakan. Nah, bagaimana caranya? Nah, sedikit Ibu jelaskan ya. Yang pertama sekali ya, kita ambil dulu alas itu tadi. Alas tempat menggosok kita kita letakkan dulu, kita kembangkan, kita letakkan ya, setelah kita letakkan dulu kayak gitu ya nah. Setelah itu kita ambil kertas HPS ya, kita letakkan di atas alas yang tadi ya, kita letakkan. Kemudian kita ambillah plastik bekas ya. Plastik bekas tadi kita letakkan di atas kertas HPS. Udah diletakkan di kertas HPS itu, plastiknya itu nanti kita apalagi dengan kertas HPS di atasnya, kita letakkan lagi kertas HPS di atasnya, baru kita setrika ya, kita setrika dia sampai rata ya. Setelah sempurna setrikaannya, baru nanti kita buka dia ya, kita buka dia, kita ambillah tadi plastik yang kita taruh di bawahnya yang kita setrika itu, kemudian baru kita bentuk ya, baru kita bentuk sesuai dengan yang mau kita buat. Kalau kita mau bikin daun ya, kita bentuklah plastik yang udah disetrika itu bentuk daun. Kalau mau daun umpamanya daun bunga keladi, nah ya, kita bentuklah seperti daun bunga keladi yang bintik-bintik. Kalau nanti mau daun bunga patah hati umpamanya ya, kita bentuklah menjadikan bunga patah hati. Kalau bunga janda bolong nanti ya, kita bentuklah, kita gunting sesuai dengan daun bunga janda bolong. Nah, begitu juga nanti dengan kalau kita mau membentuk bunganya ya, bunganya ya, bukan daun lagi, bunga. Tentunya kita sediakanlah, kita gosok lagi ya, yang berwarna merah, begitulah selanjutnya. Kalau sudah nanti kita bentuk daun, kita bentuk bunga ya, kita buatlah tangkai bunganya. Kita rangkailah ya, kalau udah kita guntingi nanti bunganya, daunnya, kita setelah itu tinggal merangkai. Nah, anak-anak ibu ya, kira-kira seperti inilah nanti ya, kira-kira seperti inilah nanti kalau sudah selesai bunga-bunga yang kita setrika tadi, yang kita bentuk-bentuk bunganya, daunnya, kita setelah itu tinggal merangkai. Nah, anak-anak ibu ya, kira-kira seperti inilah nanti ya, kira-kira seperti inilah nanti kalau sudah selesai bunga-bunga yang kita setrika tadi, yang kita bentuk-bentuk. Nah, kita kira seperti inilah nanti kalau sudah selesai kita merangkainya. Ya, bagaimana anak-anak ibu, paham semuanya? Ada yang kurang jelas tentang materi yang ibu jelaskan pada hari ini? Silakan ditanya. Ayo Bu. Silakan. Apa? Putri ya? Ya Bu. Ya, silakan Putri. Apakah plastik yang digunakan harus plastik bekas Bu? Iya nak, terima kasih. Ya, terima kasih Putri, pertanyaannya bagus sekali. Ya, plastik yang digunakan memang jelas harus barang bekas atau harus plastik bekas ya. Harus dari plastik bekas karena ya, tujuannya adalah memanfaatkan limbah menjadi bahan berdaya guna. Terima kasih kepada rekan Putri. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Silakan Nurul. Bagaimana cara membentuk bunganya agar terlihat cantik, bagus dan indah Bu?
Ya, terima kasih. Cara ya membentuk bunganya agar terlihat cantik, terlihat bagus dan indah dipandang mata adalah dengan cara membentuk. Kalian lebih bagus adalah dengan melihat ya. Kalian harus banyak melihat referensi ya, referensi dari berbagai sumber. Ya, karena dari referensi itu nanti kalian akan dapat terinspirasi ya, terinspirasi untuk membuat bunga-bunga yang lebih indah dan menarik. Contohnya kamu boleh melihat dari YouTube, boleh melihat dari Google dan media-media lainnya. Dengan banyaknya kamu nanti ya melihat sumber-sumber referensi dari YouTube atau dari Google, kamu akan semakin terinspirasi lebih banyak untuk dapat membuat bermacam-macam bentuk bunga. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Apa manfaatnya membuat sampah jadi bunga? Iya. Adapun manfaat membuat sampah menjadi bunga. Contohnya tadi sudah plastik bekas itu sampah itu seperti ya kan? Tapi dapat manfaat manfaatkan terbuat jadi bunga. Adapun manfaat sampah belajar adalah bahan yang terbuang ya, yang tidak berguna lagi menjadi barang yang bernilai dijual yang tadi perekonomian kita ya. Kalau kita nanti bisa membentuk bunga-bunga itu indah bagus menjadi hiasan meja, itu nanti dapat menjadi bernilai jual, dapat menambah perekonomian kita atau dapat menambah keuangan. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah bertanya. Anak-anak, sekarang silakan kita melihat slide yang akan ibu tampilkan supaya dapat sama-sama kita pahami. Modul P5, gaya hidup berkelanjutan. Memanfaatkan sampah plastik menjadi hiasan yang bernilai jual. Tujuan proyek, siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitar. Siswa dapat menggali ide cara mengatasi sampah plastik di lingkungan sekolah dan sekitar. Siswa kreatif mengolah sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Seterusnya, target pencapaian proyek. Melalui pengalaman pengelolaan proyek ini, peserta didik dapat memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Siswa diharapkan dapat mengembangkan 3 dimensi pengembangan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Baiklah, coba anak-anak dengarkan. Yang pertama jelaskan sedikit
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti pelajar yang berakhlak mulia itu memahami ajaran agamanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bergotong royong. Pelajar yang bergotong royong mampu bekerja sama dengan sukarela untuk menyelesaikan kegiatan. Sedangkan yang ketiga, kreatif. Berarti siswa diharapkan untuk dapat kreatif dalam segala kegiatan. Selanjutnya, alur pelaksanaan proyek. Yang pertama, pengenalan. Siswa aktif bereksplorasi dan mencari tahu tentang dampak sampah plastik dan solusi pengelolaan sampah melalui konsep 4R. Reduce, reuse, recycle, dan replace, yakni perilaku pemakaian ulang, pengurangan, penggantian pemakaian bahan plastik, dan kegiatan daur ulang. Reduce berarti pemakaian ulang. Barang bekas yang sudah diolah dan bentuk menjadi bahan baku yang berbentuk yang lain dapat dipakai ulang setelah mengalami proses. Kemudian reuse, yaitu pengurangan. Dengan kita mengolah sampah itu menjadi bahan yang bermanfaat, maka berkuranglah sampah. Sedangkan yang ketiga adalah recycle, yaitu penggantian pemakaian. Yang pertama dipakai peralatan itu untuk mungkin tempat belanjaan, tetapi setelah diolah menjadi bentuk yang lain, dapatlah digunakan contohnya sebagai hiasan kalau sudah bentuk dia menjadi sebuah hiasan. Sedangkan yang keempat, 4R itu yaitu replace. Proses pengelolaan barang bekas menjadi bahan baku untuk membuat barang yang baru. Bahan bekas itu diolah, didaur ulang, terbentuklah dia menjadi barang yang baru. Kemudian kontekstual. Siswa mengacu pada kepentingan sekolah untuk melakukan observasi terhadap perilaku pengelolaan sampah di sekolah. Aksi. Guru bersama siswa mendiskusikan bagaimana pelaksanaan aksi pengelolaan sampah di sekolah. Refleksi dan tindak lanjut. Guru dan siswa mereview pelaksanaan proyek dan upaya tindak lanjutnya. Alur kegiatan setiap tahap atau aktivitas proyek. A. Tahap pengenalan, sosialisasi proyek. Asesmen diagnostik, mengenali dan menjaga alam lingkungan tempat tinggal. Mengenal contoh-contoh dan melakukan praktek 4R yang tadi dijelaskan. Yang pertama, memperkenalkan konsep 4R, melakukan praktek 4R, dan asesmen formatif. B. Tahapan konseptual,
Persiapan observasi, simulasi observasi. Kerja mandiri, observasi penanganan sampah plastik di sekolah. Mengolah data dan asesmen formatif 2. Seterusnya, tahapan aksi. Memilih aksi. Yang kedua, memilih produk. Yang ketiga, penjelasan karakteristik poster yang baik. Yang keempat, asesmen formatif 3. Yang kelima, simulasi pameran hasil proyek. Sedangkan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Seterusnya, D. Tahapan refleksi dan tindak lanjut. Refleksi, kemudian tindak lanjut. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah bertanya, Selanjutnya ibu mau kalian semua mencoba membuat plastik bekas menjadi sebuah hiasan di rumah masing-masing. Kalian mencobanya di rumah, buat dari plastik bekas tadi menjadi sebuah hiasan. Oke. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Oke, kalau nanti ibu suruh pegang kepala, pegang kepala, pegang pundak ya, pegang lutut, pegang lutut. Apa yang ibu pegang ya. Dari semuanya. Udah. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, kepala, lutut, pundak, kepala, kepala, pundak, lutut, lutut, pundak, kepala, pundak, kepala.
warahmatullahi wabarakatuh.